Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pertama jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi PJJ Bandar Lampung akan membuat praktikum tugas 2 yaitu membuat pengamanan jaringan yaitu praktikum konfigurasi node overload, dan yang kedua adalah pengamanan jaringan yaitu praktikum konfigurasi VPN site to site. Di sini kita menggunakan panduan praktikum tugas 2, yaitu yang pertama kita lakukan adalah membuka file paket tracker nat.pkt sehingga muncul tampilan seperti berikut. Di sini kita buka, sudah kita buka ya. Selanjutnya, berita yang selanjutnya adalah mempelajari terlebih dahulu topologi tersebut dengan masing-masing topologi sebagai berikut. Ini kita jelaskan singkat saja ya, waktu. Untuk router 1 kita buat di sini konfigurasinya internet 0/0 adalah kita samakan seperti yang tadi di praktikum tugasnya, di panduannya. Ini kita urutkan satu persatu sampai di sini sudah saya isi semua ya. Begitupun untuk router 2. Juga saya sudah isi semua maupun serialnya. Agak lambat. Selanjutnya, pastikan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 dan 192.168.30.0 dapat mengakses web dan FTP server yang terdapat pada network ini. Di sini kita lanjut ke langkah F, yaitu melalui browser yang terdapat pada PC0. Akses web server adalah seperti berikut. Kita buka paket trackernya. Kita di PC0. Maaf, untuk sebelumnya adalah kita di router 1 dan router 2 kita tambahkan divisi account yaitu wix1e.net. Kita matikan dulu. Selanjutnya kita masukkan ini dengan menarik sini. Setelah itu kita hidupkan kembali. Begitupun di router 2. Maaf, ini belum bisa. Kita matikan dulu. Kita tunggu sebentar sampai prosesnya berjalan selesai ya. Di sini masih merah-merah. Di sini masih dalam proses. Kita tunggu, ini udah berhasil. Kalau udah warnanya hijau. Sudah selesai, selanjutnya kita ke PC0. Kita ikuti langkah F seperti yang tadi. Kita buka web browser. Agak lemot ya, memang. Kita tunggu.
Oke, kita ketikkan 192.168.20.5 go. Baik, kita sudah masuk ke welcome to web server. Selanjutnya kita segera verifikasi menggunakan netsat melalui command prompt yang terdapat pada web server. Kita buka di web server. Netstat atau netsat. Netstat. Kita buka di web server. Netstat. Enter. Di sini harusnya muncul seperti ini. Tapi ini masih gagal ya. Kita ulang kembali di sini. Ini belum masuk. Kita ulang kembali. Di sini sudah keluar ya hasilnya. Seperti yang di panduan. Selanjutnya kita ke langkah H, yaitu melalui command prompt isi 4 akses PTP 10D. Kita pakai 10 MD nya enggak nih. 192. Kita di PC 4. PTP 192. Kita buat username-nya. Segera verifikasi sini username. Kita buat saja siswa 1. Oke, passwordnya kita buat sudah oke kan. Selanjutnya kita ke PTP server atau PTP server saja. Kita verifikasi. Waktunya habis, bentar. Di sini sudah muncul ya, seperti yang di panduan. Ini aplikasi ini.
Baik, setelah itu adalah terlihat pada gambar 10, HTTP server dari akses oleh host yang beralamat di kondisi awal topologi tersebut adalah semua PC dapat mengakses layanan FTP server yang terdapat di alamat 192.168.20.10. Semua PC dapat mengakses web server yang terdapat di alamat ini. Dan yang ketiga adalah web dan FTP server. FTP server dapat mengetahui alamat yang mengakses layanan yang terdapat pada server tersebut dengan menggunakan perintah net start. Selanjutnya di konfigurasi R1 sebagai berikut. Kita lihat dulu tahap konfigurasinya. Skenario yang digunakan pada praktikum ini adalah melakukan konfigurasi NAT pada R1 sehingga dapat memenuhi kondisi berikut. Semua PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 dapat mengakses layanan web dan FTP server dengan memanfaatkan fitur NAT sehingga web dan FTP server tidak mengenali alamat mengirim asli yang berasal dari network. Semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.30.0 dapat mengakses layanan web dan FTP server, tetapi web dan FTP server masih mengenali alamat asli pengirim yang berasal dari network 192.168.30.0. Selanjutnya kita ke konfigurasi R1-nya. Di sini kita kecilkan saja. Konfigurasi R1. Buka R1 untuk konfigurasi. Kita buat N. Sepertinya salah ya. N selanjutnya ke config P. Bentar. Selanjutnya kita ke in f 0 per selanjutnya if not inside, lanjut in s benar salah in f 0 per 1 f 0 per 1 pas internet 0 per 1. Selanjutnya if not inside inside in s 0 per 1 per 0. Selanjutnya if not outside exit. Selanjutnya akses is 1 per menit
192.1 titik kemudian keyboardnya agak 10 titik 0 titik invalid maker, bukan ada yang salah. Akses ini satu ini baik, letak kesalahannya sepertinya ada di sini ya. Ini tidak ada di sini. Tolong aja. Bentar, 0 di sini 0 titik 0 0 titik 25. Sudah benar ya. Baik, lanjut ke Ignite Inset. Site source list satu in s0 per 1 per 0 per 1. Baik, selanjutnya kita ke tahap analisis, itu melakukan ke web server seperti ini melalui web PC0 seperti saja ya. Selanjutnya kita ke verifikasi, kita ke PC0 itu, selanjutnya di web server kita lakukan website verifikasi. Baik, sini sudah keluar ya semua seperti yang digambar, koneksinya aktif semua. Dari yang fitur tersebut terlihat web masih mengenali alamat asli dan host berasal dari 192.168.30.0, sedangkan jika yang mengakses web server tersebut berasal dari host di jaringan ini, web server mengenali host tersebut memiliki alamat 192.168.50.1. Proses penerjemahan alamat R1-nya adalah seperti ini. Baik, untuk selanjutnya sekian untuk tugas yang praktikal konfigurasi NAT overload. Selanjutnya kita ke konfigurasi VPN site to site. Di sini praktikum konfigurasi web untuk lebih memahami teknologi app dan VPN, Anda akan melakukan simulasi VPN jenis site to site menggunakan paket tracker beberapa hal. Di sini filenya sebenarnya saya sudah mendownloadnya ya. Sudah kita buka. Baik, di sini saya sudah membuka topologinya. Tugas IP site to site. Selanjutnya kita ikuti panduan yang ada di praktikum tugas 2. Di
Sini sudah kita buat semua ya tadi, sudah dipelajari semua. Berikut dengan IP dan perannya. Selanjutnya kita mulai di ini kembali. Baik, di sini kita tunggu biar tidak penuh. Ini sebelumnya kita buat untuk kita masuk ke CLI, kita buat R1 ini yang kita dari R1 dan R2 nya, router 1 dan router 2. Ini saya sudah masuk di router 1 dan konfigurasi itu. Selanjutnya kita ikuti perintah yang ada di sini. Ini saya copy paste. Tidak bisa ya. Bisa di copy paste nggak ya? Tidak bisa ya, jadi kita harus ketik manual. Kita listen good ya. Teknologi package security salah, sudah ada yang kesalahan nulis. Lisensi port modul C209 teknologi di sini ya salahnya. Kita selanjutnya kita ke N. Kita copy running, copy
langsungnya. Selanjutnya kita remote confirm. Kita tunggu. Di sini saya jeda terlebih dahulu ya agar tidak buang-buang waktu. Dan di sini sudah jalan ya. Kita tunggu. Sudah. Hanya kita salah ketik lagi. Bentar. Kita jeda kembali. Baik, kita lanjutkan dengan ini dan lanjut ke show version. Ya, di sini kita ke R2 router kedua, kita ke CLI, selanjutnya kita ke ikuti seperti langkah tadi. Oke. Aduh. Bisa sebut bisa sebut Oleh salah kembali sini ke sini kita bilangnya kita ke N, selanjutnya R2 copy